Ini tampilan dongkrak seperti ini. Sistem kerja dongkrak ini adalah sistem hidrolik, guys. Jadi sistem hidrolik itu bekerja memakai minyak. Jadi teman-teman harus pastikan setiap sealnya harus bekerja dengan bagus. Seperti ini adalah seal luarnya. Sealnya tidak boleh jebol. Kebetulan ini sudah lubang, jadi saya memakai lem Alteco atau lem G. Halo bro, selamat pagi, selamat bertemu dengan kami Ayo Sikonya Channel. Hari ini dengan satu tutorial cara memperbaiki dongkrak mobil yang rusak atau tidak berfungsi karena semua oli keluar, guys. Pada dongkrak yang satu ini tidak dipakai untuk mendongkrak mobil, guys, karena yang punya barang mempergunakan dongkrak ini untuk mempermudah pekerjaan beliau, karena beliau adalah seorang penambang batu, guys, tepatnya batu kars, batu yang sebesar itu, guys, dipakai untuk mendongkrak batu, melepaskan. Bayangkan bubut batu dipakai untuk melepaskannya dari tempat semula. Biasanya dipakai dongkrak untuk menjatuhkan batu yang gede-gede amat itu dari gunung ke lokasi yang rata baru dipukul. Jadi bayangkan dongkrak ini kapasitasnya hanya 20 ton, tapi dipakai untuk mendongkrak batu sampai ratusan ton itu, bayangkan, guys. Jadi bobot batu lebih besar dari kapasitas dongkrak ini, sehingga dongkrak ini lepas dari cangkraman seperti ini, guys, tidak bisa berfungsi. Dan video kali ini saya akan menjelaskan dan mentuturkan bagaimana cara memperbaikinya. Ikuti terus perkembangan pekerjaan kami ya, guys. Jadi teman-teman pemula atau yang punya dongkrak auto kerja sendiri, cara membuka dongkrak adalah dengan teman-teman melepaskan ini, kalau tidak salah memakai kunci. Saya memakai kunci gigi yang dipakai untuk membuka pipa. Ini diminta dari teman saya. Jadi teman-teman ketika mendapatkan kunci yang pas dengan ukuran tutupan dongkrak ini, teman-teman membuka area ini memang itu tidak gampang. Teman-teman harus memakai alat bantu untuk menahan dan seperti ini. Dan ketika sudah terbuka seperti ini, teman-teman terus memutar untuk melepaskan skrupnya, dan hasilnya akan seperti ini, guys. Ini juga ada bagian yang harus dilepaskan. Diharapkan teman-teman mengerjakan memakai safety, guys. Jadi teman-teman, yang terjadi pada dongkrak ini, berat yang mengkancing bodi luar ini kalah, guys, karena dongkrak ini bekerja di atas kekuatannya. Kapasitasnya 20 ton, tapi mengangkat atau mendorong batu sampai 200 ton, 100 ton. Jadi dongkrak lumah. Jadi di sini saya akan menunjukkan proses memperbaikinya. Ini tampilan dongkrak seperti ini.
Sistem kerja dongkrak ini adalah sistem hidrolik, guys. Jadi sistem hidrolik itu bekerja memakai minyak. Jadi teman-teman harus pastikan setiap sealnya harus bekerja dengan bagus. Seperti ini adalah seal luarnya. Sealnya tidak boleh jebol. Kebetulan ini sudah lubang, jadi saya memakai lem Alteco atau lem G. Jadi teman-teman harus pastikan seal luarnya tidak boleh jebol, karena kalau jebol biasanya olehnya keluar dari sini. Lalu bagian kedua daripada dongkrak ini adalah stang dongkraknya pada posisi ini. Jadi ketika teman-teman mau melepaskan, teman-teman harus melepaskan bagian ini. Ini yang paling penting daripada konstruksi dongkrak ini sendiri. Seperti ini tampilannya, seperti yang saya sudah jelaskan. Sistem hidrolik itu dia memakai cadangan sealnya. Ketika seal luarnya terpasang, seal dalam juga ada juga terpasang. Di sini yang sudah saya jelaskan, sistem hidrolik itu tidak ada kebocoran. Jadi kalau teman-teman mau perbaiki, teman-teman harus pastikan sealnya dalam keadaan aman. Jadi tampilan dalamnya seperti ini. Ini juga ada berat. Ini untuk membantu supaya dongkraknya naik tinggi. Dongkrak kapasitas 20 ton, kurang lebih naiknya sekitar 40-50 cm. Jadi teman-teman ketika sudah memasangkan ini, teman-teman juga harus memastikan ini daerah pompanya. Daerah pompa pada dongkrak berada pada di sini. Ini adalah daerah untuk memompa angin. Teman-teman cukup melepaskan bautnya. Ini juga penting. Jadi ketika teman-teman melepaskan pengnya, ini biasanya kalau belum pernah dibuka ini keras, tapi saya sudah buka tadi, jadi enteng. Ini teman-teman harus ketahui, ini adalah sumber pengisian anginnya. Jadi teman-teman melepaskan, teman-teman harus mencoba apakah hakim atau tidak. Di dalam sini juga ada sealnya, seal karetnya ada. Pada sistem klepnya, ini adalah klepnya, biasanya dipakai saringan. Ini untuk membantu supaya udara yang masuk tidak kotor atau bercampur dengan yang lain. Teman-teman harus ketahui juga ini ada ringnya. Kenapa di setiap sistem dongkrak memakai lahir? Lahir ini berfungsi untuk membantu di waktu pompa angin masuk, anginnya tidak bisa keluar karena teman-teman sudah membongkar, jangan lupa merangkai kembali posisi pada alur yang kelihatan mencolok ke bawah, itu harus dipasangkan ke bawah, guys. Maksudnya supaya lahirnya menduduki daerah ini seperti ini. Ketika sudah dipasang, jangan lupa saringan juga harus diletakkan, lalu teman-teman tinggal memasangkannya kembali. Ketika sudah dipasang, jangan lupa harus dikancing, guys, harus kuat. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja, bahkan cara merangkai. Jangan lupa teman-teman ya,
harus dibersihkan dari pasir atau benda lain, karena dongkrak bekerja tanpa ada angin guys. Ini untuk pemasangannya. Sini kan ketika teman-teman lupa pada bagian mana, di atas atau di bawah, dua bagian ini alur yang panjang yang banyak, alur snake yang banyak itu menduduki daerah bawah ya guys, seperti ini. Tapi sebelum pasang anaknya yang stangnya yang di dalam. Oke ya guys, seperti ini ya. Sebelum memasangkan harus benar-benar rapat. Ini ya guys. Oke. Pasangnya harus dengan benar. Jangan sampai salah skrupnya. Ini skrup halus bisa terjadi gagal. Teman-teman harus pastikan sudah terpasang dengan benar, keras. Ketika sudah keras, teman-teman kembalikan sekitar 3 atau 4 putaran. 2, 3, 4. Tujuannya adalah pada putaran drat di dalam harus responsif guys. Karena kalau teman-teman tidak membalikan sekitar 4 atau 5 klik atau 5 putaran, itu teman-teman ketika memasangkan drat di atas tidak bisa nyangkut, karena drat yang ini turun ke bawah karena seperti ini ya guys. Jadi teman-teman harus membalikan sekitar 5 klik lah, 5 putaran, baru teman-teman mencoba untuk memasangkan. Ingat ya guys, semua proses harus terpasang dengan benar supaya hasilnya juga akan maksimal seperti awal teman-teman membelikan alatnya di toko. Oke, pada ring karetnya teman-teman harus melihat yang agak tebal itu harus menuju ke bawah, yang agak moncong itu yang tajam ke atas ya guys. Seperti ini dudukannya, jangan salah ya guys, supaya di waktu plat luarnya masuk, plat luarnya atau penutup luarnya masuk itu tidak mengganjal, karena ring yang berada di atas adalah tajam. Seperti ini ya guys. Jadi di waktu teman-teman proses untuk merangkai, teman-teman harus pastikan semuanya aman. Ini adalah kunci dari keberhasilan dongkrak ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan trik untuk mengkancing, karena drat pada stang di bagian bawah yang saya sudah balikan 4-5 putaran itu, teman-teman harus menahan supaya ketika teman-teman mengkancing baut atas itu, yang di atas belum juga ikut terkancing. Karena kalau di atas teman-teman biarkan ikut terkancing, maka tutupan atas tidak berhasil terkancing dengan benar. Jadi teman-teman mengkancing bagian atas, mur yang atas ini, yang besar ini, teman-teman harus menahan stang yang di tengah ya guys, seperti ini. Terus kancing sampai bagian atas terkancing, sudah agak rapat, baru teman-teman bisa melepaskan pegangan pada stang yang kecil dan bisa mengkancing supaya bagian atas dengan bagian bawah terkoneksi dengan benar ya guys. Jadi ketika mur atas sudah hampir keras, sudah hampir habis dratnya, baru teman-teman melepaskan pegangan atas supaya mur di atas bisa terputar sama dengan mur di bawah, supaya atas dan bawah sama-sama terkancing guys. Setelah teman-teman sudah memastikan proses kancing sudah bagus, teman-teman jangan lupa proses untuk
masukkan oli ya guys, karena kita akan mencoba apakah dongkrak ini sudah bisa bekerja atau belum guys. Oke guys, selamat mencoba ya guys. Semoga tutorial yang saya bagikan bagi teman-teman akan sangat dapat berguna. Kalau suka dengan konten video kami, jangan lupa terus dukung Ayo Sikonyo Channel ya guys. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Bye bye.